Baik ibu-ibu semua yang cantik dan segar dan sehat bugar. Kini tibalah saatnya kita memasuki acara inti ya, untuk bersama-sama mengikuti pembahasan atau talk show mengenai energik, fit, cantik dan bugar bersama minuman herbal terstandar yang akan disampaikan oleh Jeng Ratu. Dan selaku moderator nanti kami persilahkan yang kami hormati Ibu Widati Agus Mariono, Ketua Dharma Wanita Persatuan UP Sekolah Vokasi. Namun perkenankan kami bacakan CV singkat dari Ibu Moderator. Nama lengkap berikut gelar adalah Dr. Anda Widati Agus Mariono, Lic.Rer Rek. Dan beliau adalah alumni sarjana S1 ya pada bidang ilmu sosiatri dari Visipol UGM. Kemudian S2 beliau di bidang regional planning dari Jerman, Universitas Karlsruhe ya, mohon maaf. Baik, dan beliau saat ini adalah dosen di STPMD dan beliau pada saat ini juga sekaligus menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik di STPMD. Baik, kepada Ibu Widati Agus Mariono, kami silahkan hadirin kita berikan aplaus kepada Ibu Moderator. Selamat mengikuti. Saya mohon berdiri, mohon izin berdiri. Terima kasih Mbak Woro dan Mbak Erni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semuanya. Yang saya hormati, yang saya cintai, seluruh pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Universitas Gadjah Mada dan para hadirin semuanya. Pada siang hari yang sangat cerah ini, di luar sangat cerah dan sangat sejuk tentunya di dalam, mohon izin saya akan memandu acara talk show siang hari ini dengan judul Energik, Fit, Cantik dan Bugar bersama minuman herbal terstandar. Ibu-ibu, kita sudah tidak asing lagi dengan minuman herbal tradisional asli Indonesia. Kita mempunyai ratusan bahkan mungkin ribuan jenis tanaman di seluruh pelosok tanah air yang berkhasiat untuk kesehatan. Khasiat tanaman tersebut sudah terbukti secara turun-temurun. Salah satu produk minuman dari tanaman herbal yang sangat kita kenal adalah jamu. Sejak zaman kuno, jamu telah dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat untuk pengobatan, penyembuhan, dan pencegahan penyakit. Juga untuk menjaga dan merawat tubuh supaya tetap sehat. Terutama bagi wanita, jamu juga dimanfaatkan untuk menjaga kecantikan dan kebugaran. Hingga saat ini keberadaan jamu masih tetap terjaga. Kita bisa menemukan warung jamu, kita bisa menemukan pedagang jamu gendong, pedagang jamu sepeda di mana-mana. Dengan khasiat dan manfaatnya yang sudah terbukti, sebagian masyarakat modern mulai meliriknya. Tetapi pertanyaan kita adalah, bagaimana kita bisa mendapatkan jamu yang aman dikonsumsi dan menyehatkan tubuh, jamu yang terstandar. Di siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Jeng Ratu untuk berbagi pengalaman tentang tips energik, fit, cantik, dan bugar dengan jamu tradisional terstandar. Saya persilahkan Ibu Jeng Ratu untuk menempatkan diri maju ke depan. Monggo Ibu.
Saya ke minggu lalu kami sudah bersama Bu Yulaini menemui Jeng Ratu. Kemudian kami pada hari ini kemudian kita gitu kan, terutama saya gitu kan sehat karena sudah dijamoni sama Jeng Ratu. Baik, mohon izin Jeng Ratu, saya akan membacakan CV. Jadi non sewu, saya berdiri sebentar. Jeng Ratu ini sebetulnya nama personal branding. Jadi nama asli masih dirahasiakan. Nanti ibu-ibu monggo silahkan untuk bertanya kepada Jeng Ratu secara langsung. Beliau adalah owner dari Omah Jamu Jeng Ratu yang berlokasi di Sleman, tepatnya di Jalan Kaliurang KM 12. Beliau adalah herbalis, terapis, praktisi jamu yang kondang dan terkenal dengan segudang pengalaman yang luar biasa baik di dalam maupun di luar negeri. Beliau juga sebagai pengajar di beberapa universitas, sebagai pendamping kafe-kafe jamu di seluruh Indonesia. Di samping sebagai peracik jamu, beliau juga pembudidaya tanaman biofarmaka. Beliau pernah menjadi Ketua Asosiasi Jamu Gendong Semarang pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Beberapa kali juara dalam festival jamu dalam dan luar negeri. Dan masih banyak pengalaman-pengalaman yang lain yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu di sini. Kerjasama penelitian dilakukan dengan LIPI, Universitas Gadjah Mada, Undip, UKDW, termasuk dengan Michigan University di Amerika dan Nagoya University di Jepang. Demikian CV singkat dari Ibu Ratu. Dan kemudian untuk selanjutnya akan kami sampaikan waktu talkshow kita Ibu ada 55 menit gitu kan. Dengan rincian pembagian waktu 20 menit untuk presentasi, 15 menit tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada para hadirin bertanya. Kemudian 20 menit itu praktek meracik jamu untuk ibu-ibu hadirin yang tertarik belajar meracik jamu yang langsung nanti akan dipandu oleh Ibu Ratu. Baiklah Ibu, monggo ini 20 menit untuk menyampaikan paparan presentasinya. Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bu, suaranya saya sampai di sana nggih, Bu? Dengar semua nggih? Penting ini soalnya banyak rahasia nanti, Bu, ya. Gitu. Saya berdiri saja nggih? Berdiri saja soalnya nanti ini gerak cepat karena waktunya saya dibatasi banget cuman berapa menit nggih. Nuwun sewu, ya. Di sini aja dulu. Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan UGM yang saya hormati, kemudian ibu-ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktunya singkat Bu, saya ini gerak cepat cuma diparingi waktu cuma 20 menit ini kayak lari maraton ya Bu ya. Jadi, baik, terima kasih. Kemudian yang pertama akan saya sampaikan tadi saya sempat menangis Bu. Karena mendengar himne Dharma Wanita itu saya udah berapa tahun sudah tidak mendengarkan lagu itu. Saya tadi nyanyi ya Bu, Dharma Wanita itu sampai komplit saya menangis. Iling suami saya yang sudah enggak ada Ibu, gitu ya. Terima kasih, itu hanya sharing saja. Baik, pada hari ini saya didhawuhi untuk memandu ibu-ibu untuk merawat sehat dengan jamu tradisional. Merawat itu harus dijalankan apa tidak Bu? Kalau merawat itu harus melakukan sesuatu. Kalau tidak melakukan sesuatu berarti tidak dirawat. Makanya itu dengan tema ini bagus sekali. Kemudian apa yang kita sampaikan pada hari ini adalah yaitu energik, fit, cantik, bugar dengan minuman herbal terstandar. Ibu sudah pernah ngunjuk jamu? Ayo Bu, kenceng, kepengen cantik enggak? Ibu sudah pernah ngunjuk jamu? Luar biasa UGM, tepuk tangan dulu dong Bu. Iya. Luar biasa. Yuk lanjut Mbak. Nah, apa itu cantik? Cantik tidak wajah saja Bu, skincare di mana-mana regane larang. Ayo menggunakan aloe vera, ditambah bawang merah, dicampur, diparut,
Di masker 10 menit ibu pagi harinya sudah kenceng dan bagus. Bagus nggak ini? Maaf Bu, cuman ini bercanda supaya ibu termotivasi. Gitu ya Bu, nggak usah skincare-an, nanti malah tambah rusak gitu ya. Jadi yang dinamakan cantik itu adalah tampilannya cantik, awake sehat, semuanya baik. Ya Bu ya. Cantik bukan wajahnya saja, tapi sikilnya pecah-pecah. Kira-kira cantik enggak Bu? Iya, kakinya itu direndam menggunakan apa Bu? Garam, ditambah secang, ditambah daun salam. Enggak ada yang nulis ya? Enggak apa-apa, didengarkan nanti kan bisa. Nggih Bu nggih? Iya. Ini seperti itu. Ini yang saya sampaikan adalah secara empiris ya Bu. Takut dengan UGM ini banyak peneliti di sini, tapi enggak usah bingung. Semua jamu-jamunya Jeng Ratu yang disampaikan kepada ibu-ibu semuanya adalah terstandar. Karena apa? Secara empiris itu saya sudah melakukan penelitian dari nenek moyang saya, itu sudah 40 tahun, contohnya turmeric, kunyit. Sekarang baru apa-apa kunir, ternyata kunir are the best for health segala macam. Ternyata saya sudah melakukan kunyit itu untuk pasien-pasien saya selama 40 tahun yang lalu. Jadi dulu kalau saya tambani dengan kunyit pada bingung, senengannya jamnya Jeng Ratu mesti ono kunire, seperti itu ya Bu ya. Tapi ternyata sekarang peneliti jalan terus, terbukti bahwa turmeric adalah the best for kesehatan. Gitu ya Bu, terbukti kemarin COVID yang ngunjuk kunyit pasti lebih cepat recovery-nya. Begitu ya Bu ya, tapi harus terstandar gitu ya. Nanti saya jelaskan untuk kedepannya. Saya sekarang baru mengulik tentang bagaimana itu cantik. Jadi cantik itu memang semuanya Bu, di sawang pena, ditonton ayu, guyu ya leluasa, enggak ada guyunya tuh merengut karena giginya sakit gitu ya Bu ya. Saya turun ya Bu, ya yuk lanjut Mbak, ini 20 menit loh Bu. Apa yang dimaksud ibu tubuhnya fit? Aku fit kok. Fit tapi kalau melakukan mager, tahu ya Bu, malas gerak, enggak mau Bu, mbok ambil itu loh Bu di sana. Aku males, gitu dikatakan fit bukan Bu kira-kira? Gemuk bukan berarti tidak fit. Gemuk yang energik ada, contohnya saya. Lari-lari kemana-mana, gitu ya Bu. Jadi yang dikatakan fit itu adalah orang yang moving, yang bisa bergerak kemana-mana. Nek ono apapun itu cepat jalannya. Itu namanya, kepengen gak Bu seperti itu? Kepengen ya, apalagi yang muda. Ibu tahu kepengen ngerti umur saya berapa, jangan ngomong-ngomong, saya tuh malu. Masih sudah tua, masih petakilan di sini. Nuwun sewu bosone ini boso Jawa jelas gitu ya Bu. Saya 64 Bu, tapi ini dari Bali, kemarin baru turun, saya ngajar di Poltekkes di Bali gitu ya. Kemudian turun baru 2 hari sudah didhawuhi Ibu semuanya untuk cerita-cerita di sini ya Bu ya. Makanya jamu jangan dikecil artikan, di rumah harus kagungan pon-pon ya Bu. Orang kabeh sekarang itu dimasukkan ke kulkas. Nanti tak ajari cara nyimpan pon-pon yang aman dan baik untuk kesehatan. Baik, lanjut. Saya tuh bingung karena waktunya pendek. Apa itu saya? Apa itu cantik? Ya lagi Mbak, bukan ini ya. Sebelum ini apa? Ayo lanjut, terus. Jadi, nah. Apa itu bugar? Ibu bisa membedakan bugar dengan cantik ya. Kalau bugar itu kegiatan aktifnya gampang dan tidak mudah capek. Jadi nek dijak apa-apa tuh on terus. Diajak bapaknya ya oke. Diajak orang malas ngantuk Pak ngosek ngurusi putune ya. Jangan gitu. Jadi harus on terus. Itu namanya tuh apa namanya itu bugar. Bugar itu bukan terus seger, bukan. Jadi bugar itu aktivitasnya itu kelihatan gitu. Nek diajak apa gitu, ya oke, apa-apa oke. Kaki itu melangkah tidak wegah. Kan ada Bu, ini maunya diem aja. Padahal harus ke sana, ke sini, ke situ seperti itu ya. Ayo Mbak lanjut. Bagaimana bisa seperti itu, cantik, sehat, fit dan lain sebagainya harus diupayakan ya Bu ya. Ibu biasanya minum jamunya apa Bu? Di rumah minum jamu apa Bu? Kunyit asam, itu kunyitnya bagus, yang tidak bagus apanya Bu? Gulanya. Kemarin dari saya ngajar di Karanganyar, dari Kementerian Kesehatan juga bilang, Jeng Ratu tak tantang saiki. Piye carane supaya orang itu minum kunyit asam ora legi?
Gitu loh, mau sehat tapi malah diabetesnya masuk ya. Terus kasihan yang sudah diabetes nggak jadi minum kunyit asam. Nanti ada caranya yang kepingin main ke Omah Jamu, nanti tak ajari rahasianya. Ada di sini untuk pemanisnya ada stevia. Stevia itu adalah tanaman yang rasanya manis, dia 100% lebih manis daripada gula. Di situ luar biasa, glukosanya adalah 0, zero, nggak ada. Jadi lebih sehat. Gitu ya. Jadi tubuh sehat, energik, cantik dan bugar adalah idaman dari Bapak Ibu semuanya. Oh enggak ada Bapak, Ibu-ibu semuanya. Ya Bu ya, kepengen sehat gitu nggak? Kemudian dilanjut. Lah kemudian ada sehat itu adalah pilihan. Setuju nggak Bu? Sehat itu adalah pilihan. Kepingin temennya sehat tapi tidak melakukan apa-apa, kira-kira bisa sehat nggak Bu? Enggak ya, jadi dari faktor makanan, kemudian asupan yang lain harus diperhatikan. Salah satunya adalah jamu. Jamu itu apa Bu? Kiroto basone jamu adalah jamu itu jajan ilmu. Ya, jadi harus dibuat biar bisa menjadi formulasi yang bisa kita minum kita akan menjadi sehat. Ada lagi kiroto basonya Jawa itu jamu, minum jamu benerale, siapa Bu? Minum jamu beneralemu, jamunya apa Bu? Main ke Omah Jamu nanti tak kasih tipsnya. Soalnya loh Bu, kalau sekarang saya resep, ini nggak nyampe, saya tuh nanti terus gimana, waktunya cuma 20 menit. Main ke, atau bikin kelas khusus, bikin kelas jamu for health family, jadi untuk keluarganya masing-masing. Ada riwayat apa di keluarganya, biasanya orang sakit itu penyakit serumah itu sama. Yang salah siapa? Ibunya, bener Bu, bener. Karena masak itu sesuai dengan karepnya ibunya. Bapaknya ra kersa pedes, tapi ibunya dipedesi, saya bapak ya wis lah rapopo gitu ya Bu ya. Jadi seperti itu. Jamu yang terstandar, jamu yang sehat itu yang seperti apa? Yuk lanjut Mbak. Jamu yang sehat adalah jamu yang ada ilmunya. Contohnya apa Bu? Jadi dari Kementerian Kesehatan sekarang sudah digalakkan namanya CPOTB. Sekarang sudah dilegalkan untuk menjadi standarisasi pembuatan jamu yang benar. CPOTB isinya apa Bu? Cara pembuatan obat tradisional yang benar. Ada aturannya. Monggo yang dari farmasi nanti bisa menambahi apapun, karena yang ikut kelas saya sekarang itu lulusan farmasi banyak yang mengikuti kelas saya karena dia akan membuat kafe yang terstandar seperti itu. Mungkin ilmunya di farmasi ada, tapi membuat formulasi minuman yang enak tapi terstandar bagaimana itu adalah mainnya ke Omah Jamu Jeng Ratu. Seperti itu ya Bu. CPOTB itu ada beberapa. Yang pertama adalah cara membuat jamu yang benar adalah apa? Sortasi basah. Harus ada sortasinya. Orang ireng-ireng mau tumbuh segala macam sudah dijadikan jamu. Jadi empon-empon atau biofarmaka yang sudah tumbuh, trukol bahasa Inggrisnya, bukan ya Bu? Bahasa Inggrisnya trukol itu tidak bisa dipergunakan 100% untuk membuat formula jamu. Karena apa? Kalau dia sudah tumbuh berarti kandungan yang ada di dalam empunya itu untuk kebutuhan si tumbuhan itu sendiri, jadi sudah berkurang. Jadi nek tukul apa-apa tak iris wae sing tukul tak tandur ininya untuk jamu. Itu sudah berkurang. Jadi Ibu sudah menggunakan ampasnya. Ya Bu, jadi membuat jamu benar-benar dipilih. Makanya di CPOTB sendiri ada cara pembuatan obat tradisional dimulai dari sortasi basah. Ya Bu. Kemudian ada yang setelah sortasi basah ada pencucian. Ini penting Bu, ini standar jamu yang benar. Bukan saya mengecilkan artinya atau orang-orang yang pedagang jamu gendong ya, saya sudah pernah jadi ketua asosiasi jamu gendong. Jadi memang benar, cara pencucian harus menggunakan air mengalir. Air mengalir, air yang dipergunakan adalah air apa? Air yang dipergunakan adalah air yang standar itu adalah PDAM. Bu, di tempat saya nggak ada PDAM, gimana? Air yang sumur yang sudah diriset dipergunakan keluarga bertahun-tahun, ini juga sudah bisa dipergunakan untuk jamu. Kemudian setelah itu dibuat jamu, caranya bisa dipotong,
di slice atau ditumbuk atau diparut. Cuman saya sarankan mungkin dari teknologi pertanian lebih paham ini. Jadi jamu itu kalau ditumbuk, diperas, kira-kira ada kandungan amilumnya enggak Bu? Ada ya? Kira-kira sehat enggak kandungan amilum masuk ke dalam tubuh? Tidak, karena apa? Dia bersifat kayak pati yang lengket. Kalau masuk ke dalam ginjal kita, saya kemarin gitu enggak apa-apa, sekali, coba 10 kali dalam satu hari, pasti boyoknya sakit. Ini diawali dari itu. Kalau menumpuk terus, berarti tidak bisa jamu ini distandar untuk menjadi jamu yang sehat. Makanya ibu-ibu kalau membuat jamu, kalau jamunya jamu yang dipotong lebih aman. Ya Bu, yang produksi jamu botolan, silakan menggunakan teknik seperti ini. Jadi tidak membuat yang minum jadi malah tambah sakit. Ya Bu, kunyit asam, beras kencur ini adalah jamu favorit sudah bertahun-tahun. Ayo dibuat yang sehat supaya orang yang minum adalah menjadi orang yang sangat sehat. Setuju ya Bu? Ada yang ngantuk enggak Bu ini Bu? Jangan ya Bu ya. Iya, Jeng Ratu ngebut tadi dari pagi nek ngantuk saya pulang loh. Gitu. Monggo ya dilanjut Mbak. Lah jamu yang sehat adalah jamu yang dibuat secara empiris, secara turun-temurun itu sudah dilakukan riset oleh nenek moyang kita. Bu, kalau membuat jamu sendiri di rumah itu takaran dan ukurannya tuh seberapa supaya sesuai dengan standarisasi CPOTB. Kan harus terukur Bu. Membuat jamu itu harus terukur, bukan seperti orang kuno nuwun sewu. Nek godhong salam itu bisa menyembuhkan apa Bu? Sakit pegel linu dan lain sebagainya. Tapi ben mandi sak pohon dintekke seret. Itu kira-kira menjadi sembuh apa malah sakit Bu? Sakit ya Bu ya, jadi memang harus terukur. Ibu kalau punya tanamannya sendiri, kalau yang bersifat daun yang bisa dipergunakan untuk jamu adalah daun ke-7 dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke bawah sampai 9, baru yang itu enggak usah. Itu nutrisinya full di situ. Ya ini penting Bu, jangan ngomong-ngomong rahasia ya Bu. Jadi seperti itu. Ya, kemudian seperti contoh sinamon, siapa tahu sinamon? Kayu manis ya Bu ya. Kayu manis adalah herbal yang bisa menurunkan kadar gula paling cepat. Tapi jangan sekali-kali tidak terukur. Dalam satu hari manusia hanya bisa mengkonsumsi sinamon itu 1 jari kelingking dalam satu hari. Kalau lebih dari itu nanti kalau punya diabetes dia akan badannya drop. Nah ini kaget lah habis minum jamu resepnya Jeng Ratu kok malah jadi sekarang bapaknya lemes banget lah. Ini karena tidak terukur. Kemudian jamu-jamu yang lain jangan menggunakan jamu katanya. Katanya orang, mari loh kolesterolnya turun nganu. Setelah dibuat sendiri sesuai dengan resep katanya tadi, ternyata apa Bu? Tambah diare dan lain sebagainya. Dia tidak memahami CPOTB-nya yang pertama. Yang kedua tidak terukur. Yang ketiga tidak tahu riwayat penyakit masing-masing orang. Mungkin untuk si A baik, tapi si B belum tentu. Karena ada penyakit bawaan masing-masing orang. Lah ini harus sangat dipahami ya Bu ya. Jadi peracik jamu harus benar-benar ini. Kemudian jamu itu ada beberapa kategori. Jamu instan tahu Ibu? Jamu yang formulasinya dibuat instan biasanya ditambah dengan gula seperti kayak wedang di Sidomuncul itu ada ya Bu, saset. Nah, itu namanya instan, ada gulanya. Kalau Ibu kepengen bisa main ke rumah jamu, caranya instan bagaimana? Seperti itu. Kemudian jamu simplisia. Simplisia adalah potongan jamu yang dikeringkan dari daun, bunga, akar, batang, kemudian buah yang dikeringkan itu namanya jamu simplisia. Ini saya ngirim sampai kemana-mana itu. Jamu liquid kira-kira apa Bu? Jamu liquid ada yang tahu Ibu? Jamu yang cair, ada 2 jenis, yang biang jamu atau yang liquid yang ready to drink ya Bu, yang siap minum seperti itu. Terus jamu peres itu kalau dulu memang benar.
Tapi kalau sekarang yang peneliti bicara bahwa itu mengandung amilum tinggi karena diparut, diperes, diminum. Nah, ini bisa sehat tapi tidak bisa dikonsumsi terus menerus, ya Bu ya. Ginjal nanti akan protes, keberatan dia, seperti itu. Oke? Jamu yang lain masih banyak lagi. Yuk lanjut Mbak. Nah, tadi sudah saya sampaikan untuk CPOTB-nya yaitu ada sortasi basah, pencucian dan lain sebagainya. Setelah pencucian dan perajangan, ini kembali lagi ke CPOTB, dia di situ terserah ibu mau bikin ready to drink atau ibu membuat simplisia dan lain sebagainya, ada packagingnya. Sebelum ada packagingnya, ibu bisa sebelum disimpan ada uji expirednya. Caranya mengukur gimana? Alatnya tuh ada. Tapi secara empiris bisa dibuat alat sendiri untuk mengukur expired. So mau ibu membuat jamu minuman yang jumlahnya 7, 1 disimpan, ya Bu, yang 6 dijual. Seperti itu. Jadi seumpama terjadi ada orang komplain kok ini jamunya bermasalah, ibu masih punya cadangan bahwa ini loh saya tidak masalah. Jadi yang salah ada waktu penyimpanan panjenengan yang kurang sempurna, seperti itu. Jadi ini untuk orang-orang yang yang berwirausaha tentang jamu. Tapi kalau ibu mau tahu untuk pembuatan jamu yang ready to drink itu bisa 24 jam di suhu ruang, kemudian bisa sampai 7 hari di kulkas. Yang penting tidak beras kencur. Kalau beras kencur itu yang tidak tahan lama adalah apa Bu? Berasnya. Mau tahu caranya bagaimana beras kencur biar tahan lama? Caranya gimana Bu? Membuat jamu sendiri, membuat berasnya sendiri. Berasnya itu dibuat jadi 1/4 kilogram beras, kemudian dicuci bersih, direndam 5 jam, kemudian kita sangrai. Setelah sangrai kita grinder sendiri, kemudian setelah itu di oven 10 menit dengan oven. Kita simpan dengan kedap udara. Setiap bikin kunyit beras kencur bisa saya disampaikan. Iya Bu, beli, ibu-ibu sibuk beli, pokoknya saya memberikan edukasi ya Bu ya, ben sehat. Nanti kita sama-sama membuat jamu bersama-sama dengan ibu-ibu, yuk. Takaran dan ukuran Bu, sekarang takaran dan ukuran untuk pembuatan jamu, ada tangan semua. Jadi untuk kunyit takarannya hanya kapasitas satu orang adalah 1 jempol. Ini secara empiris ya Bu, nanti kalau sudah ke farmasian beda lagi. Gitu ya, secara empiris adalah 1 jempol. Jempolnya siapa? Jempolnya yang sakit, bukan jempolnya putranya flu, batuk, pilek, flu. Yang diambil adalah jempol putrinya, bukan bapaknya. Bapak nyilih sedilih jempolnya bapak, karena ini anaknya masih tidur, kasihan gitu. Enggak jadi, bapaknya kena flu, dek papa sik sare nyilih jempolmu wae, enggak bisa. Jadi memang sudah terukur, ini risetnya oleh nenek moyang kita, bukan saya yang ngomong gitu ya. Sudah terbukti di beberapa peneliti seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau kencur, kapasitas orang makan kencur dalam 1 hari hanya ujung kelingking. Ya, kalau di sekolah saya yang di TCM sudah pakai gramasi Bu. Nanti kalau di farmasi udah, ini secara empiris kalau yang nggak punya timbangan gimana? Pinjam tetangganya juga masih tutup. Jadi seperti itu. Bahan-bahannya Ibu tahu semua ya Bu. Yang paling ujung apa Bu namanya? Paling ujung. Ini yang paling disukai ibu-ibu karena bisa melangsingkan badan. Paling ujung Bu. Paling ujung adalah jati Belanda. Kalau mau tahu barangnya yang fresh ada di Omah Jamu Jeng Ratu. Pohonnya besar, itu luar biasa Bu. 1 saya jual di Shopee, 1 lembar kering itu harganya 350 rupiah. Itu luar biasa, makanya ibu-ibu bisnis yang jenis tanaman biofarmaka itu sekarang sudah jadi uang, nggak usah kemana-mana. Noto itu aja jadi duit, beneran, wes. Rasa sepatunan, rasa apa-apa, menotong, mengeringkan, itu sudah jadi di packaging bagus, atau di label yang bagus gitu. Sudah dotok kode ting tong, transfer, udah enak banget, beneran. Nggak usah ngotong-ngotong kemana-mana, bener. Ada yang ada di serai dikeringkan, ini dikeringkan, sudah dengan standar CPOTB itu aja sudah luar biasa. Yuk, bahan baku yang lain Ibu yang nggak tahu apa, seledri ya Bu ya tadi ya. Seledri, Ibu tahu nggak seledri itu fungsinya untuk apa?
Di rumah harus tiap hari punya pohon seledri. Karena seledri itu bisa menurunkan tekanan darah. Kolesterolnya bisa baik. Tapi dengan catatan yang terukur. Ben mandi sing oke sak gendel kabeh ya enggak jadi. Ya Bu ya, jadi memang harus terstandar, enggak bisa. Toh diminumnya adalah siang hari. Kalau malam hari kenapa Bu? Pipis terus nanti. Eyangnya dibikinin jamu, ben kolesterolnya turun, tensinya baik, tensinya bagus, besernya nambah. Gitu, jadi memang harus ngunjuknya adalah di siang hari. Ibu nanti saya ajak membuat jamu tapi yang benar-benar di rumah itu ada barangnya. Gitu ya Bu ya. Dulu tuh nggak ada orang kena asam urat Bu, mbok maem apapun. Karena apa? Tiap hari sayur asemnya itu pakai salam dan temennya. Apa Bu? Temennya salam? Laos. Anak-anak itu dulu kalau sudah mulai makan 6 bulan dia jarang kena diare. Karena di situ ada kunci, temu kunci. Sekarang kuncinya sudah diganti sama si mas-mas itu loh. Yang sering hadir di dapur tuh si mas itu. Iya, Mas Koko itu. Iya. Jadi seperti itu. Ya, masih berapa menit Mbak, Bu? Aduh Bu, saya udah selesai. Ya, ayo. Boleh 1 menit lagi Bu. 1 menit lagi. Ya. Aduh, tuh loh Bu, saya udah ngebot loh Bu ini saya tuh. Jadi aduh, nek orangnya saya ceritanya bisa cantik banget loh. Jadi seperti itu, ibu-ibu, Mbak, next berikutnya. Jadi jamu-jamu sekarang ini rasanya itu bisa enak, nggak usah takut dari packagingnya bagus. Terus Mbak, lanjut Mbak. Nah ini jamu-jamu di Oma Jamu Jeng Ratu tuh seperti ini. Dan saya untuk memotivasi beberapa minuman jamu yang ada di beberapa kota, di hotel-hotel dan lain sebagainya, naik terus Mbak. Nah jamu-jamunya seperti ini, ada sapu jagat Bu. Sapu jagat adalah jamu yang bisa menyembuhkan banyak masalah. Cuman yang tidak bisa galau ya Bu ya. Jamu-jamunya seperti ini, jamu-jamu kekinian. Ayo lanjut Mbak, terus Mbak. Nah, jamu imunitas ini laris di COVID kemarin. Gitu ya. Lanjut. Nah, cepet Mbak, cepat. Ya, enak banget. Baik ibu-ibu semuanya, nuwun sewu, saya kejar-kejaran Bu, tapi tetap nggak nyampe juga ya Bu. Mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Kalau masih kepingin tahu banyak tentang jamu yang terstandar, yang layak dikonsumsi, silahkan nanti kontak kami atau bikin kelas sendiri, saya datang boleh. Ya Bu, kita pure membuat jamu. Ngaten, terima kasih. Nanti dilanjutkan tanya jawab ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi seperti itu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas dimaklumi karena waktunya terkejar-kejar. Ngaten nggih, matur nuwun, dilanjut tanya jawab. Terima kasih Ibu Ratu atas presentasinya yang sangat menarik dan luar biasa. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Ratu. Poin-poin penting dari apa yang telah disampaikan Ibu Ratu tadi adalah sehat itu pilihan ya Ibu. Kemudian kita bisa mewujudkan tubuh yang energik, fit, cantik dan bugar itu melalui salah satunya adalah mengkonsumsi jamu. Jamu yang aman dan sehat adalah jamu yang ada ilmunya. Jamu yang sudah diteliti dan ada jurnalnya. Dan cara membuatnya benar. Ya, berdasarkan pada CPO-TB, cara pembuatan obat tradisional yang benar dan tentunya cara mengkonsumsinya juga terukur. Itu tadi ibu-ibu poin-poin yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ratu. Untuk selanjutnya 15 menit ini adalah forum ibu-ibu untuk bertanya kepada Ibu Ratu. Kami persilahkan. Itu kan kalau tadi diterangkan oleh Ibu kan beberapa jamu bahaya amilumnya itu ya. Kalau instan itu bagaimana Bu? Kan dia ada kandungan gulanya, barangkali juga kita nggak tahu prosesnya ya. Untuk mengencangkan kulit muka, sebetulnya kalau Ibu mau itu dengan menggunakan bawang merah.